Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra dari kelas 12 kelas 1 Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. Buat yang nggak tahu, ada di Jatinegara di Cakung Barat. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir PWP saya. Jadi tugasnya itu adalah membuat website dengan tema bebas. Nah, temanya bebas itu tetapi nggak boleh sama dengan teman sekelas. Jadi nggak boleh ada yang sama gitu. Jadi walaupun bebas, nggak boleh ada yang sama di sesama teman gitu. Kemudian di website itu terdapat database yang isinya itu sesuai dengan tema yang kita pilih gitu. Misalnya kamu milih mobil itu, nah di database temanya mobil, tapi database-nya bukan mobil, itu nggak boleh. Jadi temanya mobil, database-nya harus mobil juga gitu, tentang mobil juga gitu. Kebetulan saya milih temanya tentang saya, jadi database-nya barang yang saya temanya barang yang saya miliki, jadi database-nya data barang yang saya miliki gitu. Nah, di database-nya itu minimal 10 kolom, jadi punya 10 kolom gitu. Nah, tapi juga isinya harus minimal 35 gitu. Jadi kurang dari 10 kolom nggak boleh, kurang dari 35 record atau baris datanya itu nggak boleh. Nah, data recordnya harus sopan ya, nggak boleh kasar dan jelas, nggak boleh asal-asalan. Nah, penamaan database itu sesuai tadi seperti bilang. Nah, kemudian masuk ke bagian backend. Di backend ini kita terdapat create, read, update, dan delete pada datanya. Kemudian ada ascension, ada pagination, ada mencari datanya, ada logout, ada kemudian terakhir kita bisa taruh web ini bisa kita jalankan di web hosting. Kemudian bagian front end, tadi kan back end, front end. Di front end ini di bagian registrasi ada input username, input password, input konfirmasi password, input tanggal lahir, input jenis kelamin pakai drop down, agama pakai drop down, dan button registrasi. Button registrasi ini sebagai tombol untuk data-data yang ditulis itu masuk ke database gitu. Kemudian halaman login hanya 2 input, yaitu username dan password, dan button login. Button login ini sebagai perintah untuk membaca kedua data itu, kedua tulisan itu, kedua username dan password. Ketika itu username dan password tidak sesuai dengan database, maka bentuknya false, gagal gitu, maka nggak bisa lanjut next ke halaman selanjutnya gitu. Jadi tetap di situ. Berarti berhasil lanjut ke halaman utama. Oke, lanjut kita ke halaman utama. Halaman utama itu tampilannya berisi tema. Itu isinya sesuai tema ya. Nah, isinya CRUD gitu. Isinya ada create, read, update, update. Nah, create, read, update ini ada di halaman tabel gitu. Nah, halaman utama ini digunakan untuk 3 jalur gitu, antara tabel, portfolio, dan bidata. Di bagian tabelnya itu ada CRUD, ada pagination, pastinya ada ascension. Habis itu ada button back, ada kembalinya. Habis itu harus tampilan semenarik mungkin, di kotak pencarian terbesar dan naik pakai icon gitulah, semacam macam. Nah, kemudian di bagian biodata itu ada isi saya, benar-benar saya nggak boleh beda, isinya foto, NIS, kelas, sekolah, tempat tanggal lahir, alamat, agama. Nah, kemudian di bagian di biodata juga ada button back, jadi balik ke halaman utama. Di bagian halaman portofolio ada gambar apa saja yang pernah saya lakukan di sekolah SMK Negeri 1 Jakarta gitu. Habis itu posisi menunya bebas, mau bentuknya mau turun, mau lurus begini, vertikal atau horizontal, bebas. Oke, kita sebelum masuk ke websitenya kita tuh harus tahu isi database-nya dulu kan. Nah, kita lihat database-nya. Nah, di database ini kebetulan nama database-nya panjang ya, emang dari sana udah dari web hostingnya. Di dalam database ini ada 5 tabel. Nah, 3-nya itu di dalam websitenya tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu bersignifikan, tapi 3-nya itu untuk tabel kategori, status, dan warna. 3 itu sangat berpengaruh untuk data. Kenapa? Karena 3 ini untuk mencegah
penggandaan data atau redundancy atau data yang nggak valid atau data yang berantakan. Jadi dengan tabel 3 itu kategori, status dan warna, datanya jadi rapih gitu, tersusun. Maksudnya nggak tersusun apa, yang nggak struktur apa, nanti mungkin next selanjutnya, video selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa gitu database nggak struktur kayak mana, database struktur kayak mana. Nah, fokus ke sini. Di sini tabel yang benar-benar penting di websitenya adalah tabel BR dan user. BR ini maksudnya barang, TB ini maksudnya tabel gitu. Tabel barang, TB barang, dan TB user. TB barang untuk halaman tabel, dan TB user untuk registrasi dan login. Nah, di tabel barang ini kebetulan saya masukin 11 kolom. Nah, kolomnya apa aja? Ada ID barang, nama barang, jenis barang, kategori barang, merek barang, ukuran barang, berat barang, warna barang, status barang, harga barang, dan terakhir jumlah barang. 11. Ada 11 kolom, tapi yang nanti saya akan tampilkan cuma 10. Satunya saya hilangin karena nggak begitu penting buat saya tampilkan, tapi ada 10 gitu. Nah, ini tabel barang. Kemudian tabel user. Di tabel user ini saya nggak bikin datanya ya, kita masih dikosongkan nanti kita ini, tapi udah bikin satu nih. Nah, ini nanti hapus ya, kita hapus nih, pastikan di dalam itu nggak ada, biar sebagai bukti kalau di sini benar-benar nggak ada. Nanti kita masuk dalam keadaan nggak ada ya. Di sini ada ID, username, password, date itu buat tanggal lahir, JK jenis kelamin, dan agama. Nah, kita masuk ke websitenya. Oke, masuk. Di sini untuk pertama-tama kalian akan masuk ke login. Pertama sekali kalian masuk ke login. Nah, tadi kan kita hapus ya. Coba kita masuk ke halaman login dan kita tulis apa saja. Tadi kan saya sudah bikin username, saya sudah bikin akun, namanya Surya Saputra, nama saya, dan passwordnya. Tapi pasti gagal. Kenapa gagal? Karena database sudah dihapus gitu. Login ini membaca di databasenya itu ada atau tidak. Kalau nggak ada, gagal gitu. Kalau ada, berarti lanjut gitu. Kayak enter nih, gagal. Kenapa gagal? Karena di database sudah dihapus gitu. Cara gimana? Terus gimana? Ya, kita buat di sini. Belum memiliki akun, daftar di sini. Kita mencet ini, maka masuk ke halaman registrasi. Nah, di registrasi ini kita masukin nama username kira-kira apa ya. Untuk kali ini nama saya saja ya. Username-nya Surya Saputra. Passwordnya apa ya kira-kira ya? Kita masukin angka 123. Nah, di konfirmasi ini harus sesuai dengan passwordnya 123. Tanggal lahir ini kita kita pilih tanggal lahir saya kan tanggal 2005. Naik 2005 Mei tanggal 1, hari Minggu. Saya laki-laki, agama saya Islam. Ini ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, skip. Ini saya Islam, ini saya laki-laki. Tanggal lahir ini konfirmasi tadi 123 username-nya Surya Saputra, registrasi, dan boom, data berhasil ditambahkan. Ini data berhasil ditambahkan sebagai pemberitahuan bahwa data yang kita buat tadi masuk ke database. Oke. Ini kita tulis karena tadi sudah membuat namanya, username-nya Surya Saputra, dan passwordnya 123, login. Tada, berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena di database-nya ada akun tadi. Nih, ini kan kosong nih, kita refresh ya. Tunggu, sabar, masih memutar-mutar jaringannya guys, maklumin. Terlalu lama. Nah, tuh ada Surya Saputra. Passwordnya nih acak-acakan ya. Ini yang disebut dengan enkripsi. Nah, kalian nggak tahu enkripsi? Kalau nggak tahu, cari di Google. Buat yang tahu, kalian bisa komen, bisa jawab di komen, biar yang lain yang nggak tahu bisa tahu. Enkripsi ya nanti aja ya. Ini kita fokus ke websitenya dulu. Nah, kan tadi berhasil, kita masuk ke halaman utamanya. Nah, ini di halaman utamanya.
Di halaman pertama kalian akan disuguhkan dengan gambar saya yang akan refresh. Ulang. Nah, gambar saya yang akan bergerak. Nah, di sini ketika kursornya ke tugas website akhir gini website, maka logonya akan kegeser. Gimana Cur pakai caranya? Gimana Bang? Gimana Kak? Gimana deh caranya? Menggunakan yang namanya hover. Ketika scrollnya ke situ, scroll lagi kursornya ke situ, ke daerah itu, maka daerah itu akan berubah gitu. Jadi ingat ya, kalau hover ketika ke daerah situ akan berubah gitu, daerah situ. Nah, itu hover ya. Nah, selanjutnya ada yang beda nih. Yang beda tuh yang apa? Ntar dulu. Ini kan tombolnya ada 3, biodata, tabel, dan portofolio, sesuai dengan apa yang ada di tugasnya. Di sini home ini untuk ke atas lagi. Jadi ketika kalian udah scroll sampai bawah, pencet home aja kalau mau ke atas gitu. Kebetulan websitenya nggak terlalu panjang ya. Kalau website panjang itu ini tombol ini sangat dibutuhkan untuk langsung ke atas seret gitu. Itu memudahkan pengguna gitu. Kemudian ada tulisan keluar, ini bisa langsung keluar nih, langsung keluar. Kalian nggak bakalan bisa ke login lagi nih, ke login ke index lagi. PHP menu utama gak bakal bisa tuh, gak ketemu gitu ya kan. Kalian harus ke login dulu, selesai. Nah, kalian nulis nama kalian, habis itu masukin passwordnya. Ini kan kebetulan bukan nama kalian ya, ini nama saya karena di akunnya nama saya. Nah, nama akunnya Surya Saputra, passwordnya 123. Login. Berhasil login. Kemudian sudah kan, ini gambarnya pakai marquee. Aduh gelap. Gambarnya pakai marquee ya. Jadi gambarnya bergerak ya, seret gitu. Marquee behaviornya slide. Scroll lamonnya kalau nggak salah cuma 10. Habis itu direksinya left ya. Jadi geraknya ke kiri. Kemudian akan berhenti menggunakan slide. Gerakannya agak pelan. Sekiranya scroll lamonnya 10. Ini menggunakan overnya margin leftnya minusnya 10 ketika minusnya 100 ketika belum di kursor. Ketika kursor ke sini jadi 0, jadi dari minus 100 ke 0, jadi dari minus 100 gini ke 0 minusnya tuh gitu. Ngerti nggak? Kalau margin leftnya 100 kan di sini, jarak leftnya di sini gitu, jadi 0 gini. Tapi karena margin leftnya minus 100 ada di sini ke 0, jadi gerak begini gitu. Paham ya? Nah, kita masuk ke biodata. Nah, di biodata ini berbeda dengan hover. Kalau hover ketika kursor masuk ke daerah itu, daerah situ yang berubah. Kalau ini berbeda. Nah, kenapa berbeda dengan hover? Daerah ini bukan daerah situ, karena di daerah ini ada daerah lagi banyak. Aduh, maaf guys. Jadi di daerah itu ada bagian daerah lain. Nah, kalau pakai hover, daerah lain tuh nggak bakalan bisa berubah. Kalian hanya bisa ketika kursor ke situ, berubahnya di situ, berubahnya di sini doang gini. Jadi kursor ke sini, berubahnya di sini doang gitu. Mau berubah kemana, ke kiri gini, berubahnya yang ini doang. Tapi kalau pakai ini kebetulan pakai script. Saya pakai script ya. Kalau pakai script, mau di sini pakai script function ya. Script function sudah dibuat, dimasukkan di mouse on, mouse over, atau on, mouse out. Nah, ketika mouse di sini yang berubah, kalau pakai script bisa daerah lain gitu. Jadi ketika mouse kursor gini ke kursor ke Surya Saputra, yang berubah tuh huruf-huruf lain juga berubah gitu. Padahal kursornya saya ke S gitu. Yang berubah lainnya juga, paham gak? Jadi ketika kursornya yang berubah lain juga, semuanya berubah gitu. Beda kalau over cuman dari sini begini, misalnya lepas begini gini. Jadi yang berubah cuma satu. Tapi kalau pakai script itu bisa variabel daerahnya lainnya juga bisa berubah gitu. Paham ya? Kalau nggak paham, kalian bisa belajar di Google atau YouTube, banyak tutorialnya. Kemudian ini sama pakai script, ketika mouse datang, gambar dan tulisan timbul. Ini gambar sama tulisan beda, ini gambar, ini tulisannya.
Nah, ini kita klik, maka akan masuk ke biodata. Nah, di biodata ini ada nama saya, Surya Saputra, nomor NIS 0141, agama Islam, tanggal lahir Jakarta, tanggal 1 Mei 2005, tadi seperti tanggalnya. Alamatnya saya Jalan Infeksi Cakung Dren, Jakarta Timur, Cakung Barat. Status saya di sekolah, di siswa di sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan negeri Trisat Jakarta. Nah, jurusan dan kelasnya itu jurusan saya jurusan rekayasa perangkat lunak, atau kelasnya 12 rekayasa perangkat lunak, 12 RPL 1. Nah, hobi saya itu menggambar dan membuat program. Itu yang saya suka gitu. Jadi kemudian ini sama seperti tadi. Nah, ketika mouse-nya ke situ, dua kejadian di daerah berubah. Daerah apa saja? Daerah tulisan dan daerah gambar. Ketika pakai hover nggak bakalan bisa, karena hover hanya mengubah satu daerah gitu. Paham? Jadi hover ketika gambar yang berubah turun tuh cuman ke gambar gitu. Tulisan nggak bakalan timbul gitu. Kalau ke tulisan cuma muncul, gambarnya nggak bakalan turun. Tapi kalau pakai script, pakai function script dan mouse over atau mouse out tambahannya, itu dua daerah juga ikut berubah gitu. Mau lebih daerah berubah semuanya juga nggak apa-apa, tetapi semakin banyak daerah yang berubah semakin kompleks halnya gitu. Jadi sekreatif kalian aja lah gitu. Kebetulan saya hanya mengubah dua kejadian, tulisannya timbul, gambarnya turun. Nah, sebenarnya ada tambahan nih, itu kan pakai menggunakan script. Nah, di sini tambahan transisi di bagian CSS, cascading stylenya menggunakan transisi. Nah, transisi ini kenapa harus pakai transisi? Ya, kalau nggak pakai transisi, ketika mouse-nya ke situ, maka gambarnya langsung tiba-tiba dari atas langsung ke bawah gitu. Jadi dari ke atas langsung ke bawah. Nggak ada yang namanya pelan gitu kayak jalan, nggak ada kalau nggak pakai transisi. Jadi kamu tuh harus pakai transisi biar nggak tep gitu ya, pelan gitu. Nah, pelannya itu bisa kamu atur seberapa lamanya gitu. Kebetulan ini cuma 1 detik, jadi seret gitu turun langsung cepat itu. Kalau mau lebih lama bisa 9 detik, 20 detik gitu, 5 detik, 8 detik. Kalian bisa lama, itu lama banget turunnya. Nah, di sini ini datanya. Kemudian ini home, ini sama kayak tadi menggunakan tapi ini pakai over karena cuma satu, turun sama gambar gini. Nah, ini ketika dipencet balik lagi ke halaman pertama. Di bagian biodata udah. Sekarang ke tabel, kita masuk ke bagian tabel. Nah, di tabel ini begini, ini pakai script ya, beda-beda bukan pakai over, ini pakai script juga. Gambar ke kiri, tulisannya tuh timbul gitu. Nah, di sini kita klik, maka masuk ke halaman tabel. Di halaman tabel kan dikasih tahu kita harus ada create-nya, create, read, update, dan delete. Create-nya itu kan timbulin nih itu tuh 10 baris. Nah, tadi kan jangan lupa, tadi kan setelah sensen udah kesel belum ya? Saya belum ngasih tahu sensen ya. Oh, saya belum ngasih tahu sensen ya. Sensen itu kalau belum dikasih tahu, sensen kalian bisa nyari Google sih, cuman saya kasih tahu juga. Sensen itu ketika kalian misalnya tadi kan login tuh ke indeks, itu kalian kalau loginnya belum dilewatin, belum selesai, belum berhasil, kalian nggak bakalan ke menu utama gitu, nggak bakalan bisa menggunakan apapun, nggak bakalan bisa. Kalian harus lewatin ini dia dulu, login, ke login dulu gitu. Itu yang disebut sensen tuh sesi. Jadi dibagi sesi gitu. Setelah ini itu, setelah ini itu gitu. Jadi ada setelahnya gitu. Jadi ketika udah di indeks, kita nggak bisa lagi ke login nih. Jadi udah tabel nih, nggak bisa lagi nih ke login. Login udah php guys. Tuh nggak bisa. Cuma bisa kemana? Ke halaman utama. Nggak bakalan bisa ke login. Karena kenapa? Kita udah ngelewatin login. Kita lagi posisi di sini di halaman utama. Baik lagi nggak bisa. Sebaliknya justru juga, misalnya kita di halaman login, kita ke halaman utama nggak bakalan bisa, kita tetap di sini kecuali kita udah berhasil melewati bagian ini. Bagaimana berhasil melewati bagian ini? Kita keluar di bagian ini. Bagaimana cara keluarnya? Tadi logout nih, logout nih. Kalau logout udah ke login, tapi kalau dari login ke indeks,
nggak bakalan bisa gitu. Jadi kalian butuh masukkan di sini biar berhasil masuk ke halaman utama indeks Surya Saputra 123. Oke, berhasil lagi kan. Nah, berhasil login. Nah, kita ke tabel nih. Di tabel ini, nah kan sensor udah saya kasih tahu ya. Nah, ada lagi pagination tuh berbeda dengan session. Kalau session tuh halamannya dibagi sesi gitu, tapi kalau session ini beda. Kalau pagination ini beda. Ini seperti banyak data dipotong-potong menjadi berbagian halaman. Jadi pagination tuh bahasa Indonesianya penghalaman. Jadi di halamanin semua, bukan semua, tapi dibagi halaman. Dia semakin dikit. Kenapa sih harus bagi halaman? Nih kalau nggak dibagi halaman kayak begini jadinya. Data yang banyak ini timbul semua. Ini saya baru isi recordnya baru hitungan tangan ya, hanya sekitar 30-an ya, lebih tepatnya 35. Bayangkan ada 1000 data, 1000 baris di database itu. Kalian itu sampai bawa banyak banget. Nah, gunanya apa? Pagination itu jadi dibagi-bagi. Nah, kebetulan saya maksimalnya 10. Jadi kalau lebih dari 10 halaman dibagi lagi, dipisah lagi gitu. Jadi ini 10 nih. 10 lebih 10 dipisah lagi. Lebih 10 dipisah lagi. Lebih 10 dipisah lagi. Sampai ini tinggal, ini bukan nyampe 10 ya, ini cuma 5. Jadi enggak bikin halaman lagi. Jadi 4 doang. 1 2 3 4. Jadi ada 4 bagian gitu. Jadi 4 halaman gitu. Nah, di sini ada tulisan add ini kan tadi create udah. Ini create ini. Create belum. Read ini baru read. Ini read itu membaca, menampilkan bahasanya nih, select menggunakan select itu yang disebut read. Nah, sekarang kita masuk ke create. Create lupa belum jelasin ya. Create ini kita bahasa Indonesia, namanya juga sesuai bahasa Inggrisnya. Create yaitu membuat. Add, ini saya tulis add ya. Ini seperti menambahkan data, membuat data gitu. Membuat data masuk ke situ. Contoh ya. Ini nama barangnya contoh ya. Ini biar kalau nama barang bisa kita misalnya nulis baju gitu, baju apa gitu, baju renang gitu. Ya kan. Cuma ini untuk video khusus ini kita contoh dulu. Habis itu ini sandang jelas. Ini kita tulis jarang dipakai kan. Misalnya ya, mereknya misalnya kita mereknya D1 gitu. D1 gitu ya kan, ukurannya 32 gitu, beratnya 32 gitu. Varian warnanya satu warna gitu atau 3 warna, keadaannya rusak ya kan, harga barangnya berapa gitu asal ya kan. Itu submit. Nah, data berhasil ditambahkan gitu. Mana kok nggak ada ya, kita bisa cari di sini. Kita tuh apa tadi, kita kan nulis contohin nama barangnya, contoh, enter, dan muncul contoh jenis barangnya sandang. Kita milih sandangnya, kategorinya barangnya tidak pernah dipakai, tidak dipakai, mereknya D1, ukuran 32 cm kubik, beratnya 32 gram, varian warnanya ada 3 varian warna, status barangnya rusak, harga barangnya ini kan asal tadi ya. Habis itu jumlah barangnya 32 unit, banyak lah dengan asal ya. Nah, kalau misalnya kita ketika ini kan read udah update ya sekarang. Nah, update ini mengubah, contohnya misalnya contoh Bapak ini kita salah masukin gitu, kita bisa masukkan ini, kita membuat ini ternyata jumlah barangnya terlalu banyak, ada 32.323 unit gitu. Nah, kita tinggal ubah di sini, yakin. Nah, ini ada alert ya, yakin mau diubah? Iya, oke, kita diubah. Nah, kita ubah unitnya cuma 1 karena kita cuma punya 1 barangnya. Kita ubah, dan ini kan tampilan awal, kita coba lihat, kita cari. Nah, ada banyak banget ya, pusing. Contoh nama barang kan contoh ya. Berubah dari yang awalnya 320.323 unit, berapa gitu, jadi 1 unit karena saya ubah gitu. Create, create, read, update, dan delete. Nah, sekarang delete atau artinya kan menghapus. Nah,
ini ternyata nggak penting gitu, nggak terlalu penting. Contohnya gitu, kita tinggal hapus kan, nyoba nih ya, apakah yakin tuh dihapus? Oke, hapus, data telah dihapus. Mana contohnya nih, buktinya nih, kita tulis ya contoh, berarti nggak bakalan ada karena sudah dihapus. Nah, hilang kan, nggak ada sama sekali. Apa tuh contoh nggak ada gitu, kita cari semua nggak ada ya kan. Ini kalau nggak di pagination ya, kita lihat pagination. Kemudian ini ada sandang, atribut alat banyak sedikit dan home. Nah, sandang ini saya khususkan ketika dipencet sandang, jenis barangnya itu sandang semua tuh gitu. Ya nggak ada dua, nggak ada ya, berarti sandang cuma ada 10. Kemudian atributnya ada berapa nih, nggak tahu kalian. Jenis barang alat ada segini gitu. Nah, ini banyaknya ini unitnya, jadi ada banyak, ada 3 unit dan 4 unit, jadi lebih dari 2 tuh bisa dibanyakkan barang. Ini sedikit apa di bawah 3 itu 21 gitu lah. Kemudian yang ke sekiranya yang 2 itu banyak, yang sedikit tuh. Nah, home ini kembali, jadi kembali ini chat gini. Nah, udah kan. Nah, tadi udah pencarian, udah segala macam udah kan. Habis itu kita masuk ke portofolio. Terakhir, halaman portofolio ini ketika diklik, nah diklik halaman portofolio. Nah, ini menggunakan marquee-nya direksinya itu ya, dari down ya, dari atas ke bawah down. Habis itu menggunakan hover jadi warna merah. Nah, di sini jangan lupa behaviornya slide biar nggak turun terus gitu. Jadi ketika turun udah berhenti aja di situ gitu. Home ini buat kembali gitu, kayak hover. Jadi ketika mencet home ini bukan kembali gitu, tapi ini kita pakai ini. Nah, di sini Nah, di sini saya menggunakan script ya. Karena kenapa? Ketika mouse-nya di situ yang berubah tuh banyak. Ini kebetulan ada 3, bukan 2 kayak seperti sebelumnya, ada 3. Tulisan timbul, garis birunya membesar dan gambarnya jalan ke kiri gitu. Itu ada 3 kejadian. Jatuh lagi. 3 kejadian dalam satu over gitu. Sekali kursornya ke situ langsung 3 kejadian. Nah, ini kan ngebukanya pakai hover mouse gini tep gitu, gambarnya berubah. Bahkan bukan 3, 4 ini. Baru ingat saya, ini 4. Gambar kenapa 4? Karena gambarnya berubah nih. Tuh, gambarnya berubah. Gambar ke kiri, gambar berubah, tulisan muncul, garis biru membesar. Ada 4 kejadian. Bukan 4 kejadian, 4 daerah yang berubah dalam di satu skripnya itu. Nah, 4, beringat saya ini 4 nih. Di sini portofolio saya membuat website di sekolah, membuat website dengan cara manual, data 4 template. Di situ di bagian front end-nya saya pakai HTML sama CSS sama JavaScript. Nah, di bagian back end-nya pakai PHP dan JavaScript. Oke. Ini cara menutup on click. Jadi ketika diklik bertutup, ketutup gitu. Balik lagi kembali awal. Kemudian ini klik lagi gitu. Ini pengen jatuh lagi. Ini waktu saya PKL, pembelajaran kerja lapangan. Kebetulan PKL di Apkomindo. Info selanjutnya nanti saya cuma tulis sedikit aja. Ini jadi di PKL ini saya membuat banyak program microcontroller. Lebih tepatnya microcontroller. Apa itu microcontroller? Kalian bisa cari sendiri. Ini kita fokus dulu ya ke websitenya. Jadi pokoknya kita mau buat program microcontroller. Nah, biar bisa jalanin perintah menggunakan program C#. Nah, contohnya tuh lampunya bisa kedip, kita bisa kasih perintah mati hidup, inframerah. Ketika menerima sinyal inframerah itu menghasilkan sebuah kode gitu. Habis itu atau bahkan ke sensor ketika ada sesuatu barang dekat atau panas dirasa, itu bakal menerima atau ambil suatu kode gitu. Seperti itulah. Nah, terakhir ini bagian ke PKL ya. Nah, terakhir ini di bagian saya ketika waktu luang saya membuat desain art nih menggunakan pen tablet. Kebetulan pen tablet sekarang rusak, jadi nggak bisa gambar desain, sayang banget. Tapi di sini saya ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini gambar asli saya menggunakan pen tablet, benar-benar real saya tanpa ada apa-apa. Ini gambar-gambar saya, ini hanya sedikit ya.
gambar sebenarnya saya banyak, saya simpanan saya gambar, karena ketika saya gabut saya gambar menggunakan gambar ini, gambar segala macam, ada kepiting, ada kotak hadiah ataupun bedang-bedang gitu, ataupun seperti gambar monster gitu. Betul. Nah, balik di sini terakhir adalah footer copyright 2022 Surya Saputra. Sekiranya gitu aja ya. Terima kasih sudah melihat, sudah banyak sama melihat saya berbicara. Oke, sekiranya membantu, sekiranya memberi pengalaman, bisa sharing gitu ke kalian, atau kalian bisa sharing ke saya atau kayak masukan ataupun apa gitu. Terima kasih. Ataupun kalau kalian ini merasa ini membantu, kalian bisa like, atau kalian merasa ini kurang apa-apa gitu, atau ada sesuatu yang salah gitu, kalian bisa komen. Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Saputra dari SMK 71 Jakarta. Pasti bisa. Kalian pasti bisa. Bye.